Tiga. Oke, apa? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar kita lancar dalam proses pembelajaran ini. Anu sikap sempurna, berdoa menurut agama dari kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Metamorfosis. Ada yang tahu metamorfosis itu apa? Tidak. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan bentuk makhluk hidup dan siklus hidupnya. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya. Nah, coba perhatikan percakapan yang ada di depan. Nah, kira-kira berapa tokoh ya yang ada di depan? Dua. Kira-kira mereka berada di mana itu? Di taman. Taman. Oke. Nah, yang di sebelah kiri itu bernama Dilan, yang di sebelah kanan Ibu itu bernama Barbie. Ya. Ada yang mau melakukan percakapan ini? Dua orang? Ayo. Ayo Sonia. Sonia sama siapa? Sonia jadi Dilan, kita jadi Barbie. Yuk. Yang ini Dilan, ini Barbie. Ayo. Banu. Banu lihat sepertinya orang ini tersesat dan kehilangan ibunya. Yuk kita bantu cari seperti apa ya bentuk ibunya. Induknya ulat ini adalah kupu-kumpulan. Bagaimana? Bagaimana bisa begitu bentuk ibunya saja berbeda? Nah, kira-kira permasalahan apa ya yang ada di percakapan tersebut? Mereka kebiasaan. Ya, kata Banu, induknya ulat ini kupu-kupu. Padahal kalau secara bentuk kupu-kupu dan ulat itu kan berbeda ya. Kalau kupu-kupu itu punya apa? Sayap. Kalau ulat itu tidak mempunyai sayap. Ya, ada yang pernah punya pemikiran seperti Dilan? Pernah. Oke, sekarang kita akan bahas ya. Oke, sebelumnya kalian tahu metamorfosis? Tidak. Kalau siklus hidup? Oke, berikan contoh ya. Nah, kita sebagai manusia juga akan hidup kan? Ya. Nah, apakah kita ketika baru lahir itu langsung jadi tinggi? Tidak. Pasti mengalami berapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama apa ya kira-kira? Bayi. Pertama jadi. Lalu lahir jadi Bayi. Kemudian Balita. kemudian anak-anak dewasa, Dewasa. Nah, seluruh tahapan itulah yang dinamakan siklus hidup. Begitu juga dengan hewan ya anak-anak. Hewan juga mengalami siklus hidup. Ya, jadi siklus hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami hewan selama masa hidupnya. Setiap hewan itu memiliki siklus hidup yang berbeda-beda. Misalnya nih, belalang. Belalang yang pertama itu apa ya? Dia bertelur. Setelah bertelur, dia menjadi nimfa atau belalang kecil. Kemudian jadi belalang dewasa. Nah, itu yang dinamakan dengan siklus hidup. Nah, sekarang metamorfosis. Apakah metamorfosis sama dengan siklus hidup? Apakah sama? Berbeda ya? Nah, tadi itu dalam siklus hidup kan terdapat beberapa tahapan. Misalnya belalang itu kan bertelur dulu. Habis itu dia jadi nimfa atau anak belalang. Nah, dari proses telur ke anak belalang itu nimfa itu mengalami perubahan bentuk kan? Nah, perubahan bentuk itulah yang dinamakan metamorfosis. Jadi metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap lainnya dalam siklus hidupnya. Nah, anak-anak, tidak semua hewan itu mengalami metamorfosis ya. Yang mengalami metamorfosis itu hanya serangga,
mengalami metamorfosis. Nah, anak-anak, metamorfosis itu dapat dibagi menjadi dua. Apa saja? Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ada yang mau membantu ibu untuk membacakan yang di depan? Saya, Bu. Silakan Sisil. Metamorfosis sempurna adalah jenis metamorfosis yang memiliki 4 tahapan hidup. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah jenis metamorfosis yang memiliki 3 tahapan hidup. Oke. Nah, kita langsung ke contoh aja ya supaya kalian lebih memahami. Yang pertama yaitu tahapan metamorfosis sempurna. Yang pertama apa? Telur. Nah, itu larva apa? Ulat. Kemudian Pupa. atau pupa dan selanjutnya jadi kupu dewasa. Nah, dia terus berulang-ulang dan itu dinamakan metamorfosis, siklus yang berulang-ulang. Nah, jadi dikatakan tadi bahwa metamorfosis sempurna itu mengalami berapa tahapan? 4. Berarti kupu-kupu termasuk Metamorfosis sempurna. Nah, tadi dalam permasalahan tadi itu kan bilang tidak percaya bahwa ulat itu merupakan induk dari kupu-kupu merupakan induk dari ulat. Nah, jadi yang pertama telur, kemudian dari larva ulat, kemudian apa? Kelompok atau pupa dan kupu-kupu dewasa. Nah, selanjutnya yaitu tahapan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama telur, kemudian nimfa, kemudian lala. Nah, nimfa ini itu merupakan sama dengan bentuk induknya, tapi dia hanya beda bentuk ya, beda ukuran. Kalau nimfa itu lebih kecil, kalau kupu lalat dewasa itu lebih besar. Oke, contoh yang lain itu yang pertama ada nyamuk. Contoh hewan dengan metamorfosis sempurna ada nyamuk, kemudian ada lalat. Nah, kalau contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna itu ada jangkrik, ada kecoa. Oke. Nah, sekarang ibu akan membagikan kalian LKPD yang akan kalian kerjakan dan nanti akan kalian presentasikan ya. Ibu akan membagikan kalian 3 kelompok. Dari Deani sampai Kamila kelompok 1, kemudian dari kita sampai Ayudi kelompok 2, kemudian Adi Suryani sampai Dadi. Oke, silakan kerjakan dengan petunjuk pekerjaannya. Buat dulu identitas kelompoknya. Ibu beri waktu 3 menit. Sudah ada pertanyaan? Ada kendala nggak, Nak? Tidak.
Sudah selesai anak? Sudah. Oke. Untuk kegiatan yang pertama, kelompok berapa yang mau maju? 1. Ya, besok ya. Baik, perkenalkan saya Istiani Bisnari dari perwakilan kelompok 2. Nah, di sini ada tahap pertumbuhan nyamuk. Yang pertama telur, yang kedua larva, yang ketiga pupa, dan yang keempat nyamuk menjadi nyamuk. Metamorfosis pada nyamuk termasuk metamorfosis sempurna karena mengalami 4 tahap. Yang kedua ada tahapan metamorfosis pada jangkrik. Yang pertama itu telur, yang kedua itu nimfa, dan yang ketiga itu menjadi jangkrik. Yang metamorfosis ini termasuk metamorfosis tidak sempurna karena mengalami 3 tahapan. Oke, yang lain gimana? Apakah jawabannya sama? Sama. Silakan dulu. Oke, kegiatan yang kedua, kelompok berapa? Ya, kelompok terakhir. Ya. Ya. Baik, Baik, perkenalkan saya dari Madani Prani Dewi. Di sini hubungan gambar metamorfosis tidak sempurna itu termasuk berhubung hewan yang merupakan metamorfosis tidak sempurna itu termasuk yaitu kumbang-kumbang ini merupakan metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna, dan kedua itu kupu-kupu merupakan metamorfosis sempurna. Banana merupakan metamorfosis tidak sempurna. Capung merupakan metamorfosis tidak sempurna. Kecoa merupakan metamorfosis tidak sempurna, dan nyamuk merupakan metamorfosis sempurna. yang lainnya gimana? Apakah jawabannya sama? Sama. Kalau kumbang itu termasuk metamorfosis apa ya? Tidak sempurna. Ya, termasuk metamorfosis Sempurna. karena dia mengalami 4 tahapan. Ya. Dan tepuk tangan untuk temannya. Oke, karena kalian sudah menggunakan FKTB, kalian bisa membandingkan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Tidak bisa? Nah, kalau metamorfosis sempurna, dia berapa tahapan? 4. Apa saja tahapannya? Lagi? Lagi kan? Apa tahapannya? Telur, ulat, kepompong, Telur, larva, hewan dewasa. Ya. Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna, dia berapa tahapan? 3. Nah, apa saja tahapannya? Telur, nimfa, jangkrik dewasa. Hewan dewasa. Ya. Oke, berarti kalian sudah memahami materi dengan baik. Jadi berarti
berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Untuk ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, karena kita tadi mengawali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, kita tutup dengan para santi. Oh, santi, santi, santi. Oh. Terima kasih.